sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembahasan materi membaca non-sastra. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Adapun ketiga materi itu adalah yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kalimat fakta dan kalimat opini, serta materi yang ketiga adalah simpulan teks. Untuk itu, silahkan sahabat bahasa simak penjelasan materi berikut. Nah, materi yang pertama, kita akan membahas tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam paragraf. Ide pokok juga biasa disebut dengan gagasan utama atau pikiran utama. Ide pokok itu bersifat umum. Nah, ketika kita akan mencari sebuah ide pokok, maka langkah pertama yang harus sahabat bahasa lakukan adalah mencari kalimat utama dari sebuah paragraf. Nah, mengapa itu dilakukan? Karena ide pokok ada di dalam sebuah kalimat utama. Kita tahu bahwa kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf dan bisa juga ada di akhir paragraf. Maka langkah selanjutnya yang harus sahabat bahasa lakukan adalah mencermati paragrafnya dengan teliti dan perhatikan betul awal paragrafnya, kalimat yang berada di awal paragraf itu. Apakah dia merupakan kalimat utamanya atau bukan? Coba kita berlatih untuk mengerjakan soal berikut. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Dari paragraf itu, sahabat bahasa harus menemukan kalimat utamanya dulu. Ingat, perhatikan awal atau bagian akhir paragrafnya. Sebuah kalimat utama tentu akan dijelaskan oleh kalimat penjelas, gitu kan? Nah, maka kita baca dulu bagian awalnya sekali lagi. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Di sini ada kata kunci tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Di mana ketiga jenis ini dijelaskan oleh kalimat kedua, kemudian dijelaskan juga oleh kalimat ketiga. Kalimat ketiga menjelaskan tentang tenaga kerja yang terampil dan kalimat keempat menjelaskan tentang tenaga kerja yang berkepribadian. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama ada di bagian awal paragrafnya. Ini ya. Nah, jika sudah, sahabat bahasa harus mengidentifikasi opsi A, B, C, atau D mana yang membahas tentang kalimat utama ini. Jika kita lihat mulai dari opsi D, tenaga kerja yang loyal, disiplin, dan jujur akan diperlukan dalam persaingan bebas.
Di sini hanya membahas tentang tenaga kerja yang berkepribadian. Sedangkan kalimat utamanya membahas tentang tenaga kerja yang pandai, terampil, dan berkepribadian atau tenaga kerja yang memiliki etos kerja tinggi itu akan diperlukan dalam persaingan bebas. Yang D itu jelas salah. Kemudian opsi yang C, tenaga kerja yang pandai dan berkepribadian. Tidak hanya pandai dan berkepribadian yang dibutuhkan, melainkan ada juga tenaga kerja yang terampil. Berarti yang C juga salah. Kemudian yang B, tenaga kerja yang pandai dan terampil. Tidak hanya pandai dan terampil, melainkan juga harus berkepribadian. Maka yang B juga opsi salah. Selanjutnya kita perhatikan yang A. Tenaga kerja yang memiliki etos kerja tinggi dibutuhkan dalam persaingan bebas. Nah, ini jawaban yang paling benar. Mengapa? Karena terampil, pandai, dan berkepribadian itu sudah terwakilkan dengan kata etos kerja tinggi, di mana etos kerja tinggi ini juga dimunculkan dalam kalimat utama yang ada di kalimat pertama paragraf tersebut. Nah, sahabat bahasa, jawaban dari soal nomor 5 ini berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan untuk bacaan berikutnya. Di sini ada sebuah kutipan teks, kemudian sahabat bahasa diminta untuk mengidentifikasi lagi ide pokoknya. Kalau soal nomor 5, poin 1 tadi, dia ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, sekarang kita coba cek apakah di sini ada di awal ataukah ada di akhir. Daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Daun pepaya juga dapat dijadikan sayur yang lezat. Bunga pepaya juga dapat dimasak menjadi tumis yang membangkitkan selera makan. Buah pepaya rasanya manis dan bisa membantu melancarkan pencernaan. Biji buah pepaya juga mengandung suatu zat yang dapat mengobati cacingan pada anak-anak. Itulah beberapa manfaat yang terkandung di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, di sini ada kata itulah di akhir paragraf, kemudian di kalimat pertamanya, daun pepaya dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan. Dapat dijadikan jamu penambah nafsu makan, berarti ini dia membahas tentang manfaat. Kemudian kalimat kedua juga membahas tentang manfaat. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya itu juga membahas tentang manfaat. Dan di kalimat terakhirnya ada kalimat bersifat umum gitu ya. Itulah beberapa manfaat yang terkandung di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Maka dapat kita identifikasi bahwa di kalimat terakhir inilah yang menjadi kalimat utamanya gitu. Jadi kalimat utamanya ada di akhir dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada di kalimat pertama, kedua, kemudian ketiga, dan keempat. Nah, sehingga sahabat bahasa harus mengidentifikasi opsi mana yang membahas tentang kalimat terakhir. Kalau kita lihat dari opsi yang D, daun pepaya bermanfaat untuk jamu penambah nafsu makan. Nah, ini hanya membahas tentang manfaat daun pepaya dan bukan merupakan ide pokok. Yang C, buah pepaya ini juga cuma membahas tentang manfaat buah pepayanya saja. Padahal kalimat utamanya itu adalah beberapa manfaat yang terkandung di beberapa bagian dari tanaman pepaya. Nah, itu ada di opsi yang A, manfaat beberapa bagian tanaman pepaya. Baik sahabat bahasa, itulah penjelasan mengenai materi ide pokok yang berada di awal paragraf dan yang berada di akhir paragraf. Intinya sahabat bahasa ketika menjumpai soal yang menanyakan tentang ide pokok, maka yang harus diperhatikan pertama kali adalah kalimat pertamanya dan kalimat terakhirnya. Oke, setelah membahas materi ide pokok, saatnya kita akan beralih ke materi kalimat fakta dan kalimat opini. Apa itu kalimat fakta dan apa itu kalimat opini? Tentu sahabat bahasa harus sudah bisa membedakannya terlebih dahulu gitu ya. Kalimat fakta adalah kalimat yang bersifat real atau benar-benar terjadi tanpa campur tangan,
pendapat, opini, atau perspektif penulis tentang kejadian atau fenomena yang sedang dibicarakan dalam konteks kalimat. Biasanya dalam kalimat fakta itu ada data akurat, bersifat objektif, dan telah benar-benar terjadi. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang bersifat subjektif, kemudian berisi pendapat, opini, atau perspektif penulis tentang kejadian atau fenomena yang sedang dibicarakan dalam konteks kalimat. Biasanya dalam kalimat opini akan menampilkan peristiwa yang belum terjadi, kemudian tidak ada data pendukung, dan biasanya menampilkan argumen dari penulis yang bersifat subjektif. Nah, untuk membedakan dan lebih memahamkan sahabat bahasa, yuk coba kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada sebuah kutipan teks, kemudian sahabat bahasa diminta untuk mencari kalimat yang menyatakan opini. Kita lihat mulai dari kalimat pertama. Pantai Cemara Tuban merupakan salah satu wisata pantai yang terletak di Ronggolawe. Nah, kalimat pertama ini menjelaskan tentang Pantai Cemara Tuban yang merupakan salah satu wisata pantai yang letaknya itu ada di Ronggolawe. Maka di sini ada data-data yang mendukung. Dia hanya menyajikan sesuatu yang bersifat objektif, maka dia disebut sebagai kalimat fakta. Kemudian kalimat nomor 2. Tempat wisata ini terletak di jalur Pantura, tepatnya di sebelah barat Terminal Baru Tuban. Sama juga di kalimat nomor 2 ini juga menjelaskan tentang Pantai Cemara Tuban yang letaknya itu ada di jalur Pantura. Maka dia masih merupakan kalimat fakta. Kalimat nomor 3, lokasi yang strategis memudahkan wisatawan untuk menikmati pantai ini. Nah, di sini muncul kata lokasi yang strategis, kemudian memudahkan gitu ya. Lokasi yang strategisnya yang seperti apa tidak dimunculkan disertai dengan data. Strategisnya itu yang bagaimana itu tidak dimunculkan. Kemudian memudahkan wisatawan. Kata memudahkan itu relatif ya. Jadi di sini ada unsur subjektivitas yang dimunculkan. Maka jelas kalimat nomor 3 merupakan kalimat opini. Kemudian kalimat nomor 4. Pantai ini pernah menjadi primadona di Tuban yang banyak dikunjungi wisatawan karena keindahan alamnya. Nah, di sini juga ada kata banyak dikunjungi. Banyak itu relatif, jumlahnya berapa, datanya mana tidak dimunculkan. Maka jelas kalimat nomor 4 juga merupakan kalimat opini. Jadi untuk soal nomor 6.1 ini jawabannya ada di kalimat nomor 3 dan nomor 4. Ada di opsi D. Oke, kita sudah berhasil menjawab soal poin pertama ya untuk kalimat yang menyatakan opini. Sekarang kita akan berlatih untuk menjawab soal kalimat yang menyatakan fakta. Nah, kita lihat dari nomor 1. Jahe merupakan salah satu tumbuhan asli Asia yang banyak manfaat. Di sini muncul kata banyak manfaat. Nah, banyak itu bersifat relatif sehingga ini jelas dia bukan merupakan kalimat fakta, melainkan dia adalah kalimat yang bersifat opini. Kemudian kalimat nomor 2, jahe digunakan sebagai bahan masakan karena mengandung komponen cenjerol yang berperan menciptakan aroma dan rasa yang khas. Di sini juga ada kata jahe digunakan sebagai bahan masakan karena mengandung komponen cenjerol. Nah, ini berarti dia ada data, kemudian bisa dipertanggungjawabkan.
di sini ada kata yang berperan menciptakan aroma dan rasa yang khas gitu kan. Maka dia kenapa kok jahe itu dijadikan sebagai bahan masakan? Nah, karena jahe itu mengandung komponen yang bisa menciptakan aroma dan rasa yang khas gitu. Maka dia merupakan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalimat nomor 2 ini jelas kalimat fakta. Kemudian kalimat nomor 3, gingerol juga bermanfaat untuk kesehatan sebagai senyawa dengan efek antiinflamasi yang kuat. Nah, ini juga ada data. Kenapa kok gingerol itu bermanfaat untuk kesehatan? Jahe itu bermanfaat untuk kesehatan karena di dalam jahe ada kandungan gingerol yang tidak hanya digunakan untuk masakan tetapi juga sebagai senyawa dengan efek antiinflamasi yang kuat. Nah, berarti 2 dan 3 merupakan kalimat fakta. Nah, dari situ sahabat bahasa sebenarnya sudah bisa menjawab ya bahwa kalimat yang menyatakan fakta itu ada di kalimat 2 dan 3. Tetapi kita akan lihat kenapa kalimat 4 itu merupakan kalimat opini, karena di kalimat nomor 4 ada kata banyak manfaat. Nah, banyak manfaat itu juga tadi sifatnya relatif, kemudian di sini juga ada kata sangat digemari oleh masyarakat. Sangat digemari itu unsurnya subjektivitas ya, ada unsur subjektivitas yang dimunculkan pada kalimat nomor 4. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar, kalimat yang menyatakan fakta ada di kalimat 2 dan 3, yakni opsi yang C. Baik sahabat bahasa, 2 materi sudah kita bahas. Sekarang lanjut ke materi yang terakhir, yaitu simpulan teks. Sahabat bahasa, sebelum kita menjawab soal latihan ini, sahabat bahasa harus mengetahui terlebih dahulu apa itu simpulan. Simpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan. Nah, simpulan ini berbeda dengan pernyataan yang sesuai dengan teksnya gitu ya, karena banyak sekali sahabat bahasa yang mungkin terkecoh ketika ada soal yang menanyakan tentang simpulan teks, malah yang dipilih adalah opsi yang isinya itu sama dengan teksnya. Nah, itu salah. Karena simpulan itu sifatnya opini. Jadi setelah kita membaca teks, maka kita akan menyimpulkan atau mencari dulu garis besarnya, inti dari teksnya itu apa. Kemudian nanti akan muncul opini dari kita setelah membaca teks itu. Coba kita praktikkan dulu. Jadi intinya adalah sahabat bahasa tidak boleh menjawab dengan mencari opsi yang isinya sama persis dengan isi teksnya. Karena kita sedang mencari simpulan. Akan berbeda kalau soalnya itu adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teksnya. Jadi sahabat bahasa harus benar-benar bisa membedakan dan memahami perintah soalnya terlebih dahulu. Nah, karena kita mencari simpulan, maka kita harus membaca isi teks dari soal nomor 8 ini. Campak merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Meski demikian, ada cara pencegahan melalui imunisasi anak. Di Indonesia, vaksin campak pada anak termasuk program imunisasi nasional karena tingginya angka kasus penyakit tersebut. Pemerintah pun menyediakan vaksin campak gratis di fasilitas kesehatan melalui Kementerian Kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi. Sekarang kita coba lihat untuk opsi yang D. Vaksin campak anak-anak di Indonesia masuk program imunisasi nasional. Diingatkan sekali lagi bahwa sahabat bahasa tidak boleh menjawab atau memilih opsi yang isinya sama dengan yang ada di dalam teksnya. Sedangkan opsi yang D, vaksin campak anak-anak di Indonesia masuk program imunisasi nasional, itu ada di dalam teksnya. Di mana ada di kalimat yang ketiga. Jadi untuk opsi D tidak boleh dipilih. Kemudian kita lanjut untuk opsi yang C. Salah satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit campak. Nah, untuk opsi yang C, salah satu penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit campak. Ini juga muncul di dalam teksnya. Mana? Ada di kalimat pertama. Campak merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Maka untuk opsi C tidak boleh dipilih.
Kemudian opsi B, pemerintah melalui Kemenkes menyediakan vaksin campak gratis. Nah, pemerintah melalui Kemenkes menyediakan vaksin campak gratis. Di sini pun ada juga di dalam teksnya, pemerintah pun menyediakan vaksin campak gratis. Nah, ini kan berarti opsi Bravo juga tidak boleh dipilih. Lantas, jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar ada di opsi yang A. Apa bunyinya? Imunisasi campak pada anak dapat mencegah penyakit campak. Karena statement ini atau pernyataan ini tidak kita dapatkan secara langsung di dalam teksnya, melainkan kita harus mencari inti dari teksnya itu dulu, baru kita simpulkan. Seperti itu sahabat bahasa. Demikianlah pembahasan 3 materi yang sudah kita lakukan. Semoga dapat membantu sahabat bahasa dalam memahami materi tersebut. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.